Tidak ada yang langsung memilih menjadi bagian dari dunia Yakuza. Semua selalu dimulai dari satu kesalahan kecil. Dan hari itu, Tenkai melangkah terlalu jauh. Ada satu hal yang tidak pernah diceritakan orang tentang dunia Yakuza. Bukan soal kekuasaan, bukan soal uang, tapi soal betapa kecilnya seseorang di awal jalan itu. Di sebuah gedung, seseorang sedang sibuk membersihkan toilet. Bau menyengat, air kotor, dan noda yang seakan tidak mau hilang. Itu Kurata Kiichi. Masih muda, masih penuh mimpi, dan sekarang berlutut di lantai toilet. Dia mengeluh pelan, menggosok lebih keras, kesal karena kotoran itu seperti mengejeknya. Saat keluar, seorang Yakuza senior menegurnya. Sudah beres. Kurata mengangguk setengah hati, lalu menoleh ke sebuah ruangan. Di sana, Tenkai berdiri dengan rapi, mengantarkan secangkir teh hangat untuk bos mereka. Kurata mendengus kesal, bukan karena pekerjaannya berat, tapi karena alasannya sepele. Dia kalah Jankenpon lawan Tenkai. Dan hari itu, Kurata ke bagian toilet, sedangkan Tenkai ke bagian teh. Siang harinya, dua pemuda itu duduk di depan mobil. Mereka bertugas menyetir dan mengantar seorang petinggi Saiko Family, yaitu Terumi Sayama. Di kursi belakang, Sayama membaca koran dengan tenang. Tenkai melihatnya lewat kaca spion. Lama, ragu, tapi akhirnya bertanya, "Bolehkah saya bicara?" Sayama tidak menoleh, tapi mengangguk. Sudah 2 bulan, Tenkai dan Kurata bergabung dengan Saiko Family. 2 bulan membersihkan, 2 bulan mengantar, 2 bulan diam. Tenkai bertanya, apa mereka belum layak menerima Sakatsuki, yaitu cawan minum, simbol bahwa seseorang diakui sebagai Yakuza sejati. Kurata langsung tegang, matanya melebar. Sayama berhenti membaca, menatap ke depan dengan tajam. Tenkai melanjutkan, mereka siap melakukan pekerjaan Yakuza sungguhan. Sayama melepat korannya. Menurutmu, menyediakan teh dan membersihkan toilet bukan pekerjaan Yakuza? Tenkai terdiam. Pertanyaan itu tidak salah, tapi juga tidak bisa dijawab. Sayama menyalakan rokok. Membuka kaca mobil, asap keluar perlahan. Belum, katanya. Masih terlalu dini. Tenkai bertanya alasannya, tapi jawaban dari Sayama terasa dingin. Kalau aku bilang belum, artinya belum. Mobil kembali sunyi, kembali ke masa kini. Kurata mengingat kalau dia dan Tenkai juga sebenarnya memang belum siap. Mereka masih belum paham betul seperti apa dunia Yakuza sebenarnya. Tapi Tenkai sedang terdesak. Misaki butuh biaya pendaftaran SMA, dan waktu tidak menunggu siapapun. Berbeda dengan Kurata, Tenkai tetap ngotot, dan sikap itulah yang membawa mereka menghadap ke satu orang, Saiko Mikio. Penerus dari Saiko Family di masa depan. Mikio tersenyum saat melihat dua pemuda itu. Dia juga tertawa saat mendengar Sayama menolak mereka. "Kalian ini menjanjikan," katanya ringan. Kurata menjawab dengan suara bersemangat. Menurut Mikio, ayahnya dan Sayama terlalu kolot, terlalu terikat tradisi. Yakuza, kata Mikio, tidak akan berkembang seperti itu. Selama Tenkai dan Kurata bisa menghasilkan uang untuknya, status tidak penting. Mikio bertanya pada keduanya, apa mereka mau bekerja untuknya? Tentu saja. Saat itu mereka hanya melihat kebaikan Mikio. Kurata dan Tenkai tidak tahu itu adalah awal dari semua mimpi buruk. 2 bungkusan kecil dilempar ke atas meja. Kurata dan Tenkai terhenyak karena mereka tahu benda apa itu. Terdengar suara Mikio memerintahkan untuk mengedarkan barang haram tersebut. Sabusa,
alias narkoba. Barang yang dilarang keras oleh bos Psycho Family. Mikio tersenyum. Tradisi lama, katanya, tidak relevan. Mereka yakuza, orang jahat, tidak perlu berpura-pura suci. Kalau menolak tidak masalah, masih banyak orang lain yang bisa Mikio pakai. Kurata jadi bimbang. Mikio mengingatkan satu hal, jangan pikir yakuza itu pahlawan. Pada akhirnya, kita ini hanyalah penjahat. Sunyi. Tenkai menatap bungkusan itu. Lalu tangannya bergerak. Dia mengambilnya. Aku akan melakukannya. Kurata tercekat mendengar hal itu. Malamnya, mereka berdiri di tempat sepi. Melakukan transaksi narkoba untuk pertama kalinya. Awalnya canggung. Tapi karena berulang, akhirnya mereka pun merasa biasa saja. Pembelinya, orang kaya, ibu rumah tangga, remaja, manusia dari segala sisi. Sampai suatu malam, seorang pria berlutut di depan Kurata. Sakau, tapi tidak punya uang. Orang itu memohon. Kurata menatap dingin. Dia tidak percaya janji pria itu yang akan membayarnya nanti. Kurata jelas tidak mau menyerahkan barangnya secara gratisan. Kurata mengandangnya sampai terpental. Pria itu berdiri dengan gemetar. Tangannya meraih sesuatu dari balik baju. Pisau dapur. Tenkai melihat lebih dulu. Berteriak. Dia masih sempat mendorong Kurata. Pisau itu menyayat bahu Tenkai. Dia juga sampai terpental ke aspal. Sedangkan pria Sakau itu berteriak, mengancam Kurata untuk menyerahkan barangnya. Kurata membeku. Ingatan lamanya kembali saat Kawanishi menusuk Makio. Waktu itu Kurata hanya berdiri tanpa bisa bergerak. Dan sekarang trauma itu menguasai badan Kurata, yang cuma bisa berdiri dengan mata ketakutan. Beruntung teriakan Tenkai menyadarkannya. Serahkan saja. Suara dari Tenkai itu baru saja menyelamatkan nyawa Kurata. Di halaman kuil tua, Tenkai membalut lukanya. Sedangkan Kurata minta maaf. Dia merasa gagal dan takut. Dia mengakui trauma itu tidak pernah hilang. Kurata mengajak Tenkai untuk berhenti. Dia sadar tidak cocok jadi yakuza. Takut mati konyol, takut ditusuk. Meski dia tahu Tenkai itu berbeda, lebih punya nyali. Tapi menurut Kurata, justru itu yang menakutkan. Orang seperti Tenkai ini akan selalu jadi sasaran. Kurata menyebut Misaki, meminta Tenkai untuk berhenti. Tapi Tenkai tidak bisa. Tekadnya sudah bulat dan menurutnya sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dan sebelum Kurata bisa berkata lebih jauh, langkah kaki terdengar. Seorang bocah perempuan berseragam SMP berdiri di sana, Misaki. Dan disinilah dilema dirasakan oleh Tenkai. Apa dia akan menjalani hidup yang jujur dan menjadi sosok ideal seorang kakak bagi Misaki? Tapi hidup mereka akan penuh kesulitan. Atau mengambil jalan gelap sebagai yakuza, tapi bisa memastikan masa depan Misaki akan lebih cerah.